Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Octavian Dwi Zaimanalu dengan NPM 4112100019. Di sini saya akan menjelaskan tentang body language dari karakter seseorang. Di sini saya akan mengambil contoh dari video Hilbram Dunar. Tiga body language saat love. Di sini dia menjelaskan dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan gaya bicara orang itu memang berbeda-beda. Ada yang seperti menjelaskannya terburu-buru, ada yang santai, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa meniru yang baik atau bahkan jika kita ada di kumpul-kumpul barang sama orang-orang banyak, kita bisa meniru contoh hal-hal gestur tubuh yang baik dan rileks. Jangan terbata-bata, ibaratnya menjelaskan sesuatu harus terburu-buru. Sebab apabila kita terburu-buru, mulut kita juga mungkin akan terbata-bata. Jadi lebih baik kita bisa lebih santai atau ya rileks saja ngomongnya, nggak tidak usah tidak usah eh, harus suara, tidak usah dengan keras suara atau dengan gestur badan yang gerasak gerusuk gitu. Dari video ini bisalah disimpulkan kalau gestur tubuh sangat penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Dalam video singkat ini yang berdurasi 40 detik, kita melihat seorang pembicara publik yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang tenang dan profesional. Mulai potongan video ini, dia menampilkan contoh nyata bagaimana bahasa tubuh menjadi elemen penting dalam memperkuat pesan komunikasi verbal. Jika kita analisis secara akademik, bahasa tubuh dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama, yaitu ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata, serta nada dan irama suara. Dari elemen ini bekerja secara terpadu untuk membentuk makna dan persepsi dari pesan yang disampaikan. Dari ekspresi wajah, eh, orang yang ada di video tersebut, mimik yang konsisten dengan isi pesannya. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan keyakinan yang memberi kesan kredibilitas kepada audiens atau penontonnya. Menurut komunikasi nonverbal, ekspresi wajah menyumbang lebih dari 50% terhadap persepsi makna dalam komunikasi tatap muka. Jadi, dengan ekspresi yang stabil dan sedikit senyum, pembicara mampu membangun suasana yang lebih positif dan membuat pendengarnya merasa nyaman. Lalu,
ada gerakan tangan untuk menegaskan ide utama. Setiap kali pembicara menjelaskan poin penting, tangan bergerak dengan ritme yang selaras dengan kata-kata. Gerakan ini tidak boleh berlebihan, tapi justru menunjukkan kontrol dan kesadaran terhadap ruang komunikasi. Yang ketiga, postur tubuh. Pembicara menunjukkan kepercayaan diri. Dia harus tegak dengan bahu terbuka. Posisi yang sering digolongkan untuk orang-orang yang sudah biasa ngomong di depan publik. Rata-rata ya orang-orang yang seperti itu sudah harus pasti pede sih. Terus dalam penelitian komunikasi juga postur tegak ini dihubungkan dengan persepsi kompetensi dan otoritas. Lalu ada kontak mata menjadi salah satu elemen paling signifikan dalam video ini. Orang yang ada di video menjaga kontak mata ke arah kamera, seolah-olah berbicara langsung kepada audiensnya. Hal ini juga menciptakan kedekatan psikologis antara pembicara dan pendengar. Dalam komunikasi massa, kontak mata virtual seperti ini disebut eye contact simulation, yang terbukti meningkatkan tingkat kepercayaan dan perhatian audiens. Selain itu, nada bicara terdengar jelas, stabil, dan terukur. Ia menggunakan intonasi yang naik dan turun secara halus untuk menjaga dinamika dan mencegah penonton bosan melihat videonya. Keberhasilan mengatur nada suara ini merupakan bagian dari paralanguage, yaitu aspek nonverbal yang muncul melalui cara seorang berbicara, bukan dari kata-kata itu sendiri. Suara yang stabil menandakan kendali emosi. Tekanan pada kata tertentu menegaskan makna utama dari pesan yang disampaikan. Jika kita meninjau dari perspektif teori komunikasi nonverbal oleh Knapp dan Hall, body language yang efektif bukan hanya memperindah penyampaian pesan, tetapi juga menciptakan kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang diperlihatkan. Dalam video ini tidak ditemukan kontradiksi antara bahasa verbal dan nonverbal, sehingga pesan yang disampaikan terasa otentik dan mudah diterima. Lalu, pembelajaran komunikasi video ini dapat dijadikan studi kasus ideal untuk memahami pentingnya keselarasan antara pesan verbal dan nonverbal. Dan juga kita sebagai mahasiswa dapat mempelajari bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Inilah mengapa pemahaman mendalam tentang komunikasi nonverbal menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan efektivitas dalam public speaking. Sekian presentasi dari tugas saya. Terima kasih. Terus Ki, udah jeda dan menerikam. Nanti kan.